sudah terdengar Bu Lori? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bu Lori mohon maaf karena ini agak berisik karena kebetulan hari ini kami Bapak Ibu dosen ada acara di jurusan berkaitan dengan kurikulum internasional begitu. Jadi mohon maaf ya berkaitan dengan keberisikannya. Tapi suaranya Bu Lori jelas kan ya di sini ya? Sebenarnya jelas Bu Lori, cuma hanya sedikit kecil saja. Mungkin volumenya bisa lebih diperbesar Bu Lori. Oke, sebentar. Halo, jelas? Ya, sudah Bu Lori. Oke, terima kasih. Baik, silakan Bu Lori untuk mulai materinya. Dijadikan host atau enggak presenternya dijadikan multiple? Karena di sini Bu Lori belum bisa melakukan Sebentar Bu Arifah bisa minta tolong Bu Lori untuk dijadikan co-host supaya bisa share screen. Oh iya, sebentar. Kalau enggak di multiple saja Bu, saya enggak apa-apa enggak jadi host. Oke, terima kasih. Sudah Bu Lori? Silakan Bu Lori untuk menyampaikan materi. Ya ini makan kan gini Bu Lori capek. Jangan loh Kak, saya dilihat Oke, di sini terlihat ya sudah ya? Sudah Bu Lori, sudah terlihat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya mungkin biar Bu Lori bisa melakukan diskus dengan kalian, Bu Lori tidak melakukan secara screen secara full ya, biar interaksinya lebih ini. Karena saya yakin Bu Lori ini session mau yang terakhir ya. Oke, kelihatan ya di sini ya. Oke, sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu secara virtual ya, di mana di sini dalam kegiatan pelatihan penyusunan jurnal ilmiah. Kebetulan di sini tadi jadi begini, pertama dijelaskan sama Bu Lori ya. Intinya rangkaian dari pelatihan yang sudah kalian lakukan itu topik 1 dengan topik 2 dan topik 3 maupun nanti sampai topik terakhir itu mempunyai hubungan keterkaitan untuk kalian dapat menulis jurnal dengan baik. Seperti itu. Nah, kebetulan di sini untuk Bu Lori bagiannya adalah tentang bagaimana cara kita melakukan citasi dan penulisan untuk daftar pustaka.
Halo, jelas? Halo. Ya, Bu. Bisa Ya, Bu Lori, kan mungkin, Bu? sudah bisa. Salam Oke. kecil. Topik Bu Lori hari ini itu adalah berkaitan dengan citasi dan daftar pustaka. Sebelum Bu Lori masuk ke materi, di sini Bu Lori mau berdiskusi dengan kalian. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan citasi? Atau Bu Lori tunjuk aja ya? Oke, Ahmad Reza Firmansyah. Mana? Halo, Reza? Siap, Bu. Kok kurang jauh, Res? Poni. Siap. Apa yang kamu pahami tentang citasi? Belum paham. Menurutmu apa citasi? Citasi itu penulisan. Penulisan apa? Penulisan daftar Daftar pustaka, tata cara penulisan daftar pustaka. Benar nggak, Bu? cara penulisan daftar pustaka. Bisa jadi, tetapi kurang tepat. Oke, thank you, Reza. Siap. Cagar. Lori kangen sama 17D. Kamu semakin membesar atau sudah mengecil, Cagar? Mana Cagar? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Kuliah dari Zoom atau online. Jadi kan karena no kamera, Sekarang kelas C. Covid Fajar. Mana? Ibu. Oke, Covid. Apa yang kamu pahami tentang istilah citasi? Belum tahu saya, Bu. Belum tahu. Menurutmu apa? Kalau misalnya kamu lihat kata citasi. Citasi. Hmm. Belum pernah baca, Bu. Menurut Anda, Bu Lori tanya pendapat, bukan tanya sudah baca atau belum. Kalau baca ya pasti sudah lah. Ini PPT-nya Bu Lori ada tulisannya citasi. Apa ya, Bu? Belum tahu sama sekali loh, Bu. Jadi gak bisa mengungkapkan. Oke. Oh, Cagar baru merespon. 17A nggak ada ya? Aisyah Iva. Oke. Ais, apa yang kamu pahami tentang citasi? Saya nggak paham, saya belum paham, Bu. Ini materi yang saya tunggu. Katanya kakak tingkat, ini salah satu materi yang rumit dan penting. Ini kayak Bu Lori. Iya. Oh iya. Oke. Banyak yang belum tahu ya ternyata ya. Apa yang dimaksud dengan citasi. Bayu Pamungkas, mana Bayu? Halo, assalamualaikum Bu. Oke, bye. Ini ada depan saya ada Bayu Pamungkas, belakang saya ada sama-sama Bayunya. Oke, apa Bayu yang dimaksud dengan citasi? Mohon maaf Bu, saya juga kurang tahu Bu. Oke, ada yang tahu. Oke. Dari beberapa pertanyaan itu tadi banyak yang tidak paham tentang arti citasi ya.
Oke, di sini mungkin akan dijelaskan dulu sama Bu Lori. Tapi nanti kalau tahu, oh ini maksudnya citasi. Secara garis besar saya yakin kalian sudah paham, tetapi memang belum tahu cara pelaksanaannya atau melakukan citasi itu bagaimana. Nah, ini citasi itu adalah sebuah dokumen yang dirujuk atau dikutip dan bibliografi dokumen dimuat di daftar pustaka dengan tujuan untuk mengakui karya orang lain. Nah, kegiatan citasi ini juga kalau misalnya gini, ada yang tahu istilah mengutip? Kalau yang tahu, ditekan hand raise-nya. Ya, tahu Bu. Oke. Ditekan hand raise-nya. Oke, good. Reza tahu. Cuma Reza saja. Sama siapa tadi? Irianti tahu. Oke. Reza, apa itu mengutip, Reza? Mengutip itu meletakkan suatu karya orang lain ke dalam karya kita, Bu. Meletakkan karya orang lain di karya kita. Oke, Irianti, apa mengutip itu, Ir? Kalau menurut saya mengutip itu seperti mengambil beberapa pengertian dari karya orang lain, tapi nanti kita itu menulisnya itu dengan bahasa sendiri atau bisa juga secara langsung. Caranya ada dua itu. Oke, good. Ada yang bilang caranya ada dua. Nah, cara dua tadi, Irianti tahu apa? Karena dia mempertahankan apa yang dia Sebenarnya ada dua. Oke. Caranya ada dua ya. Itu yang pertama secara langsung dan secara tidak langsung. Oke, good. Bisa menjelaskan ke Glory apa yang dimaksud dengan secara langsung dan tidak langsung? oke lah. Kita nggak ada jaminan. Wah, tulisannya Kalau cara penulisannya itu kalau secara langsung itu siapa gitu itu terus ada tata cara tulisnya itu ada tanda petik dua terus gimana ya yang membedakan itu tata cara tulisnya. Oke, hanya yang membedakan Kalau secara tidak langsung itu yang sama kata-katanya. Nah itu kan kalau secara tidak langsung kita pakai kata-kata kita sendiri jadi seperti penjelasannya itu menggunakan kata-kata kita sendiri gitu ya. Oke. Intinya kalau misalnya kutipan langsung ada titik-titiknya dua gitu kan ya. Terus membedakan cara penulisan. Sementara yang tidak langsung itu adalah apa ini namanya? Melakukan parafrase dengan kata-kata kita. Seperti itu ya. Oke. Sekarang nah, ini. Kalau tadi kita bilang citasi itu adalah bagaimana seseorang itu melakukan rujukan atau kutipan terhadap dokumen orang lain, di mana rujukan itu digunakan sebagai tujuan untuk mengakui karya orang lain. Nah, citasi atau melakukan kutipan atau melakukan rujukan di sini bisa dilakukan dengan dua cara.
Yang pertama itu adalah melakukan kutipan langsung. Apa yang dimaksud dengan kutipan langsung? Kutipan langsung merupakan kutipan yang ditulis sama dengan aslinya. Dan kita tidak merubah kalimat dari buku tersebut, dari jurnal tersebut, dari referensi lain yang kita gunakan sebagai rujukan. Sebagai contoh, ini. Dalam pengetikan, tanda dipisah dinyatakan dengan dua tanda hubung tanpa spasi sebelum dan sesudah. Ini. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, yang paling mudah pengecekannya ini kutipan tidak langsung atau tidak langsung. Benar katanya Irianti tadi. Ada istilahnya tanda petik di depan dan di akhir kalimat. Berarti itu menunjukkan adalah kalau kita melakukan rujukan tanpa merubah kalimat dari jurnal, buku, atau web seperti itu. Cara paling mudah untuk mengetahuinya. Terus nanti ada kalau misalnya lebih dari 4 itu akan menjadi satu spasi atau apa. Tapi cara paling mudahnya adalah melakukan hal semacam itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kutipan langsung. Kemudian, yang kedua itu adalah kutipan tidak langsung. Atau tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Arda berkaitan bagaimana sih cara kita kalau misalnya mau memparafrasekan rujukan. Bagaimana sih cara kita untuk tadi yang saya lihat Pak Arda juga memberikan contoh. Kalau misalnya mau memparafrasekan, yang dilihat itu apa? Idenya terlebih dahulu. Kalimat intinya itu apa yang sekiranya akan disampaikan dari kalimat tersebut. Maka kita bisa melakukan parafrase untuk itu. Nah, kutipan tidak langsung atau melakukan parafrase itu adalah kutipan yang ditulis dengan bahasa, gaya, pengutip dengan substansi yang sama. Yang tadi ya, jadi kita boleh merubah kalimatnya, merubah katanya, tetapi tidak merubah inti dari kalimat tersebut. Seperti itu. Makanya tadi kan yang digarisbawahi dengan Pak Arda itu adalah inti dari rujukan atau kalian mau mengutip jurnal seseorang atau mengutip dari buku, itu apa dulu? Begitu. Nah, contohnya seperti ini. Ternyata sebagian penduduk di kawasan pantai selatan tidak menyadari bahwa mereka tinggal di daerah bencana. Jadi di sini itu masih saudaranya Pak Yoni bukan? Sama kita sedikit ya kenapa ini latihan proposal. Kira belum ada baru. Nah, kalau ada proposalnya belum. Dari penelitian itu kan jalur kampus aku belum semua orang jadi pokoknya nggak bisa ngelak gitu. Sebentar dulu kok nggak bisa melakukan ini ya? Makanya aku bakal daftar loh untuk proposal yang bagus Pak Iqbal, anak dia Pak Jokowi. Nggak bisa ya? Iqbal tadi kan nggak upload sini tuh. Kita kali tak upload di sini. Oke. Jadi yang dilihat di sini itu adalah ada bagian-bagian kayak misalnya ini bisa jadi pada saat pengutipan tidak langsung melakukan parafrase kan beda ya kayak misalnya dari cara pengutipannya.
Kalau tadi ada tanda titik, yang pertama bedanya adalah ada tanda titik antara depan sama belakang tadi itu. Nah, sementara yang tidak apa itu adanya parafrase itu ada tidak adanya titik itu. Tetapi di sini disebutkan kalau misalnya kalimat ini atau ternyata sebagian besar di kawasan pantai selatan Jawa tidak menyadari mereka tinggal di daerah kawasan bencana tsunami. Ini menurut Daryono. Bisa jadi orang apa itu Daryono di sini yang dijadikan contoh itu adalah menjudge kalau bahwa semua yang ada di pantai selatan itu adalah kawasan bencana tsunami. Tetapi warganya tidak mengetahui. Makanya akhirnya diparafrasekan. Seperti itu. Oh, PPT-nya tidak muncul. Kelihatan atau enggak ya? Kepotong. Sebentar. Terpotong Bu Lori, tidak penuh PPT-nya. Oke, sebentar. Yang kedua yang itu berapa yang kita ya kuliah kemarin. Oh, oke. Jadi aku lah. Malas nanti. Makanya aku terus menurut ini orang gaul kan jadi gaul kan terus gimana anak-anak kuliahnya? Apa tuh tiga apa jenis semester kemarin aku kuliah kedua ini semalam ya cara kerja. Terus saya tanya Satmi itu kan dia juga ini sini gitu kan. Aku apa itu sebenarnya? Dila, Din, sampai. Sudah. Sorry, kok kebablasan. Oke, di sini tentang masalah kutipan langsung sama tidak langsung. Ini pasti banyak pertanyaan ini. Oh ya kan, benar. Oke, ada yang mau tanya dulu? Kalau misalnya Bu Lori buka dari diskusi dulu. Ini kenapa kok nggak muncul ya? Heran Bu Lori. Oke, silakan yang mau bertanya. Ini Bu Ahmad Reza Firmansyah. Silakan Ahmad Reza Firmansyah. Silakan langsung open mic saja, Mas Reza. Bu Lori, izin bertanya. Terima kasih. Untuk itu Bu, pengkutipan secara langsung dan tidak langsung, itu bila kita udah memparafrase, itu tetap kita tulis kutipan dari seseorang itu atau tidak? Jangan salah, begini. Kalau misalnya kalian tanda kutip itu sudah diakui kalau memang kalian itu akan membuat rujukan, bukan kalimat kalian sendiri, atau istilahnya mau merujuk gitu ya, berarti rujukan itu harus dari jurnal. Kalau misalnya tadi, yang pertanyaan pertama adalah masalah kutipan langsung, berarti kamu menggunakan jurnal itu, misalnya salah satunya sebagai jurnal pendukung pernyataanmu. Misalnya seperti itu. Jadi kayak misalnya kamu bilang, pendidikan olahraga di Indonesia ini masih rendah loh selama pandemi. Ditujuin dengan apa? Hasil tingkat obesitas anak itu semakin meningkat. Terus kamu bilang kan, hasil apa itu selama pandemi obesitas itu meningkat, tapi kamu nggak tahu persentasenya. Nah, akhirnya kamu bukalah jurnal di mana ada jurnal yang bisa menunjukkan ini loh selama pandemi itu ternyata hasilnya hampir 80% masyarakat Indonesia itu mengalami peningkatan berat badan. Nah,
Tergantung, itu nanti mau kamu jadikan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung. Kalau kutipan langsung berarti kamu tidak merubah pernyataannya sama sekali. Paham? Pernyataan yang dikeluarkan oleh jurnal itu atau yang ditulis oleh jurnal itu. Tapi kalau misalnya kamu melakukan parafrase, maka akan ada perubahan kalimat di mana tetap akan aja kata intinya adalah bahwa 80% masyarakat dari Indonesia itu mengalami peningkatan berat badan. Bisa dirubah. Kan itu pernyataannya ya. 80% masyarakat dari Indonesia itu adalah apa itu namanya mengalami peningkatan berat badan atau obesitas. Bagaimana cara melakukan parafrase? Kalau parafrase itu berarti merubah. Kalau kutipan langsung dikasih tanda petik tadi menyatakan bahwa apa itu selama pandemi masyarakat itu memang tidak mengalami peningkatan 80%. Parafrasanya bagaimana? Intinya kan adalah selama pandemi itu mengalami peningkatan loh. Ngerti nggak maksudnya? Nah, cara memparafrasakannya bagaimana, Bu? Cukup mudah. Kalau Bu Lori biasanya tinggal dibalik aja. Kayak misalnya kegiatan pandemi selama selama pandemi kegiatan olahraga tidak pernah dilakukan oleh masyarakat Indonesia karena aktivitas di dalam rumah sehingga mengakibatkan berat badan masyarakat Indonesia meningkat. Seperti itu saja. Atau enggak diganti 1/8 kayak 80% ya, 1/8, 1/3 dari masyarakat itu mengalami peningkatan. Itu boleh seperti itu. Yang penting nggak boleh sama ini. Tadi ya katanya Irianti, yang paling mudah itu adalah adanya tanda petik dan tidak ada tanda petik, pembedaannya antara langsung dan tidak langsung. Terus yang kedua, yang pertama kutipan langsung itu adalah adanya apa namanya merujuk secara langsung, merubah kalimat dan tidak merubah kalimat. Itu yang paling mudah. Cukup paham di sini, Zah? Berarti kalau gitu, kalau kita merujuk itu kan harus dicantumkan di daftar pustaka ya, Bu? Nah, kalau misalnya itu tidak dicantumkan di daftar pustaka, itu namanya plagiasi, bukan merujuk. Nah, itu bedanya. Beda plagiasi dengan merujuk. Ya. Kalau merujuk kayak tadi yang disitasi, kalian mengakui kalau kalian mengambil karya dari orang lain dan kalian cantumkan siapa yang berbicara di situ, hasil penelitiannya siapa di situ, ngerti maksudnya? Jadi ada pengakuan dan itu dijadikan referensi oleh kalian. Bedanya adalah kalau plagiasi tadi ya yang dijelaskan sama Pak Arda, itu adalah kalian ngambil dari punya orang terus kalian gunakan, tetapi kalian tidak menyantumkan namanya, siapa yang menulis, kalian menganggap itu adalah tulisan saya. Tadi yang ditunjuk sama Pak dikasih tahu sama Pak Arda, diilustrasikan dengan adanya Spider-Man. Spider-Man ada 3. Tetapi dari 3 itu ada perbedaan pasti. Mana yang asli? Nah, itu bisa dilacak pasti. Kenapa kok tingkat plagiasi, walaupun kalau sekarang dengan adanya Turnitin ya, kalian mengambil dari manapun pasti ketahuan. Makanya butuh adanya parafrase. Sama satu lagi, tips ya, tips untuk kalau misalnya Bu Lori boleh bilang, lebih baik menggunakan, kalau Bu lebih baik mana menggunakan antara kalimat
walaupun mungkin tidak ada niat untuk melakukan jurnal terakreditasi yang diminta oleh jurusan, itu nanti akan dijelaskan sama Bu Lori. Nah, sekarang kalau tadi kita belajar bagaimana cara mengutip atau enggak merujuk apa ya, pendapat atau kalimat dari jurnal yang lain. Maka sekarang kita belajar bagaimana sih cara menulis daftar pustakanya. Sebenarnya yang daftar pustaka ini akan banyak sekali dibahas, tetapi mungkin Bu Lori untuk daftar pustaka ini hanya memberitahu saja apa saja, bagaimana bentuknya atau apa, karena nanti akan lebih simpel atau lebih mudah itu nanti pada saat kalian belajar menggunakan Mendeley. Jadi kalian nggak perlu lihat ini namanya dulu, tahunnya dulu, ini judulnya, ini pencetaknya, halaman apa atau apa. Dengan Mendeley itu nanti akan membantu kalian untuk penulisan daftar referensi atau daftar rujukan. Seperti itu. Nah, apa sih daftar pustaka itu? Daftar pustaka, ya Allah. Daftar pustaka itu merupakan kumpulan sumber referensi yang dirujuk dalam artikel ilmiah, dalam teks artikel ilmiah. Sebenarnya tidak harus artikel ilmiah sih, tetapi kayak misalnya daftar rujukan dari buku, dari koran, dari majalah, terus kayak semacam file PPT yang memang itu dilaksanakan dalam workshop, itu juga bisa, diperbolehkan itu dijadikan daftar pustaka atau daftar rujukan. Nah, daftar rujukan itu juga digunakan sebagai indikator untuk menentukan seberapa jauh wawasan penelitian. Kenapa juga kok di SOP manuskripnya pada saat kalian menulis artikel ilmiah itu sampai jurusan memberikan SOP berkaitan dengan daftar jurnal yang memang harus kalian rujuk. Sebenarnya itu pada saat kami jurusan itu memberikan SOP kayak misalnya perujukan jurnal maksimal itu adalah 10 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, itu boleh dirujuk. Lebih dari 5 tahun itu nggak boleh dirujuk. Nah, itu adalah salah satu upaya bagaimana agar kalian itu mengikuti perkembangan keilmuan. Jadi kalau zamannya Bu Lori dulu, dari kecil, yang diagung-agungkan itu adalah buku ya. Semua orang kalau misalnya ingin hasil penelitian keluarnya buku gitu. Nah, tetapi karena buku itu mempunyai fase terbit sendiri, terus buku itu harus tebal, ada minimal halaman dan lain sebagainya. Maka untuk meneliti ini ada cara baru. Bagaimana cara mengupdate penelitian atau keilmuan itu dengan cepat? Yaitu adalah dengan cara jurnal.
Jadi kalau misalnya ditanya antara buku yang digunakan atau enggak dengan jurnal yang terbaru, ya pasti bagusan jurnalnya. Tetapi ya itu harus tahu jurnal mana yang dianggap bagus, atau istilahnya kalau di jurnal itu adalah terakreditasi. Jurnal mana itu yang dianggap bagus dan jurnal mana yang tidak dianggap bagus gitu. Jadi jurnal pun itu ada penilaiannya sendiri. Makanya kenapa di jurusan kita itu mewajibkan kalian tahu jurnal terakreditasi. Sinta ya kemarin ya? Ya, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, 5, dan 6. Malah kadang kalian saja loh, di fakultas kalian itu ada jurnal yang terakreditasi Sinta, tapi saya yakin kalian nggak tahu. Iya apa enggak? Karena memang belum tahu caranya. Lah ini nanti akan diajarkan bukan beberapa sih, sebenarnya cuma satu cara bagaimana cara mengetahuinya. Dan ada beberapa web yang mungkin kalian bisa gunakan untuk mencari, kayak misalnya menggunakan apa itu Scopus itu apa. Oh ya, satu lagi, Sinta itu bukan jurnal ya. Ini ada yang tanya sama Bu Lori, Bu, Sinta itu jurnal apa? Jurnal olahraga apa? Perlu kalian ketahui, Sinta itu bukan jurnal, tetapi suatu lembaga ya Bapak ya? Apa? Ya, lembaga yang dia itu bertugas untuk menyeleksi jurnal-jurnal, menilai jurnal-jurnal yang dianggap bagus atau tidak. Makanya ada klasifikasi di mana itu dia masuk ke Sinta 1, itu yang paling bagus, Sinta 2, Sinta 3, sampai yang di Sinta 6 itu tadi. Jadi Sinta itu bukan jurnal, ya, diingat-ingat. Diingat-ingat itu. Sinta itu bukan. Kadang banyak yang tanya sama Bu Lori, Bu, Sinta itu apa gitu. Astaga, Sinta itu bukan jurnal. Itu ya perlu diingat-ingat itu sama Bu Lori. Nah, sekarang jadi tahu. Nah, ini adalah cara bagaimana kita untuk melakukan penulisan daftar pustaka dari buku teks. Monggo. Nah, ini ada nama, terus tahun, yang ditulis cetak miring ini adalah judulnya, terus ini penerbitnya. Kalau saya yakin ini sebenarnya kalian banyak yang tahu ya berkaitan dengan penulisan daftar pustaka atau apa. Tetapi sebenarnya kalau misalnya kalian yang Bu Lori lihat itu kan kebanyakan kalian masih menggunakan manual ya, ditulis namanya maksum, koma, ali, koma, 2018. Nah nanti di tempatnya Pak Ridwan itu kalian nggak perlu menulis satu-satu. Nanti Pak Ridwan nanti ngajarin nggak buka yang citasi apa-apa? Iya. Enggak, pembukaan citasinya nggak sekalian diajarin? Oh ya, nanti diajarin sama Pak Ridwan bagaimana caranya mengambil kutipan dari Bu Lori, dari Pak Bayu, dari jurnalnya Pak Bayu, jurnalnya Pak Ridwan, jurnalnya Bu Arifah dan lain sebagainya. Mengambil hasil kutipannya itu bagaimana? Termasuk ini buku ini juga ada. Itu ya. Oh, satu lagi. Ini yang paling bahaya. Google Scholar ya. Itu bukan berarti artikel judul buku yang ada di Google Scholar itu pasti terakreditasi. Ada yang tidak. Ya kan Pak Bayu ya? Nah, hati-hati di situ. Karena kalau saya tanya mahasiswa, ini dapatnya dari mana? Dari Google Scholar. Ya tahu Bu Lori kalau dari Google Scholar.
Ya pastinya di situ. Ini terakreditasi enggak? Nah, nanti akan dikasih tahu caranya sama Bu Lori berkaitan dengan itu. Ini ya, jam berapa nanti? Itu dari buku, ini dari buku juga, tetapi bedanya kalau yang di sini ada terjemahan. Coba dilihat di sini. Ini kan ada Wele, terus ada terjemahan Melani, berarti ini diterjemahkan oleh Melani Budianta, Jakarta Gramedia. Ini sama ya. Apa ini namanya? Penerbitnya. Nah, ini yang dari, nah artikel di mana di sini itu artikel yang apa ini namanya, yang online ya, jadi kayak yang Kisiani Laksono itu adalah 2014, baru judulnya Dalam Jawab Pos 28 Oktober. Ini sebenarnya kurang, tahun berapa? Ini sebenarnya ada di buku panduan kalian yang terbaru sih, nanti mungkin bisa dibaca lebih jelas ya. Jam berapa sekarang? Kurang sedikit ya. Oke. Ini jurnal yang dari artikelnya. Nah, ini adalah penulisan rujukan artikel yang dimuat di jurnal. Nah, ini. Terus itu ya, untuk penulisan nama sudah tahu ya. Kayak misalnya Dwi Lori Junioriska itu penulisan namanya bagaimana? Coba dicat. Ayo, Dwi Lori Junioriska. Nah, kalau misalnya mau ditulis di daftar pustaka, itu penulisnya bagaimana? Ini cuma dibedakan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dari sini ya. Yang rendah itu 1 sampai 1,5. Rendah 1,5 sampai 2,5. Junioriska Dwi Lori, oke. Ada yang lain? Apakah benar seperti itu? Junioriska Dwi Lori, Junioriska Dwi Lori. Ada yang lain? Soalnya kalau satu kan 30-an, tapi lempar akan 100.000 biasanya. Ayo, kalau nggak apa-apa, nanti kita lihat. Benar nggak sih kalau misalnya di Google Scholar itu seperti itu? Oke, benar. Kalau secara urutan yang Dwi Lori Junioriska itu adalah memang nama belakang. Junioriskanya dulu dimasukkan, baru Dwi Lori. Kalau misalnya Bu Lori nulisnya gini, Junioriska terus DL, gitu boleh nggak? Belum, Bu. Sebentar, Bu. Mana catnya anak-anak ini? Jadi kurang tanda 7 terus nanti kita cermati bareng-bareng ya. Masih di dalam gini. Enggak ada, Bu. Di Pak Dekan gitu. Junioriska DL. Oke, boleh berarti. Dan boleh, jawabannya boleh, wes dijawab Bu Lori itu aja, ya boleh. Nah, ini adalah contoh yang penulisan rujukan, di mana ini kalian merujuk dari kayak semacam makalah, dari seminar, lokakarya, atau penataran. Jadi bedanya adalah tetap namanya Andre Wijayanto Wijaksono. Terus di sini tulisnya adalah makalah disajikan dalam International Conference on Management Social Science Biology Pharmaceutical Science. Boleh nggak tahu ini apa? Dan bangsa. Terus next ini adalah dari internet. Ini yang biasanya kadang membuat anak-anak bingung.
Bu, kalau misalnya memang dari internet, apakah harus dimasukkan ini alamat webnya? Kalau Bulori iya. Kalau Bulori iya. Terus ditulis aksesnya itu kapan? Seperti itu. Itu boleh. Lebih bagus memang seperti itu. Jadi orang lain yang nanti akan membaca artikel atau jurnal kalian akan dapat melihat itu. Seperti itu. Nah, ini info pentingnya. Ini adalah beberapa referensi yang gimana ya ngomongnya? Iya, bisa dijadikan rujukan kalian bagaimana cara mencari jurnal internasional. Seperti itu. Nanti mungkin PPT-nya di-share ya Bu Iva ya. Nanti mungkin PPT-nya ini di-share sama Bu Iva, PPT-nya Bu Lore, nanti bisa dibuka secara langsung. Bagaimana sih cara melihatnya? Seperti itu. Sama, Scopus pun juga bukan jurnal, yang itu adalah jurnal Scopus, enggak ya. Tetapi dia juga sama. Statusnya seperti Sinta, dia menilai jurnal-jurnal yang memang terakreditasi atau dianggap bisa menilai jurnal ini dianggap bagus atau tidak. Nah, kalau yang di Indonesia itu sementara ini ada 3, ada Sinta, Garuda, terus ISDG itu ada, itu dari LIPI biasanya. Nah, mungkin ini di sini Bu Lori langsung ngajari aja ya. Nah, ini tampilan dari Sinta. Ada yang pernah buka Sinta di sini? Ayo jujur, yang pernah. Hansen-nya pakai oke, Abdul Fattah keren, sudah pernah. Bukan tangannya yang diangkat ya, Hansen-nya pakai aplikasi. Oke, Bro Vira, waktunya kurang 5 menit ya. Oke, kalau gitu ini adalah tampilan dari Sinta ya. Nah, nanti caranya diajarin sama Bu Lori berkaitan dengan ini. Nah, caranya seperti ini. Sebentar. Ini kelihatannya layarnya Bu Lori. Ini saja. Bu Lori kali ini karena waktunya terbatas ya, hanya ngajarin bagaimana sih cari jurnal yang ada di Sinta, seperti itu ya. Oke, ini kelihatan. Halo. Kelihatan. Oke. Kalau sudah kelihatan, nanti yang dimasukkan itu adalah ini. sinta.ristek.kbrin.go.id. Ini kalian masukkan, nanti akan muncul menu seperti ini. Nah, seperti ini. Ini itu adalah pangkalan data jurnal di Indonesia. Jadi nanti pun kalau misalnya kalian mau nyari artikelnya Bu Lori, Pak Bayu, Bu Arifa, Pak Arda, itu mana materi ini? Pak Ridwan, itu bisa melalui ini juga. Pak Anung. Anung banyak. Ada. Pak Anung banyak publikasinya. Oh iya, Pak Anung ada banyak. Nah, caranya kalau misalnya sudah masuk ke sini, kita masuk ke sini, ke source. Di mana di sini kita masuknya yang diklik ada pilihannya ya, karena di sini ya ada buku,
terus ada hasil dari riset penelitian-penelitiannya saja. Nah, karena kita fokusnya adalah mau mencari ke jurnal, maka harus masuk ke jurnal ini. Nah, kalau sudah masuk di dalam halaman ini, nanti kalian bisa tahu. Ini namanya S1 ya, berarti dia apa tuh namanya Sinta 1. Tingkatannya yang ini tuh yang paling tinggi. Terus ini yang Sinta 2, ini Sinta 3, ini Sinta 4, 5, dan 6. Bagaimana caranya, Bu? Misalnya mau cari jurnal olahraga di Sinta 2. Saya aku lihat Sinta 2 ya Pak Bayu? Yang olahraga. Sportif. Itu juga Pak. Nah, nanti ini Bapak, nanti tinggal dimasukkan katanya. Maksudnya kata kuncinya, kayak misalnya di sini, pendidikan jasmani. Nah, ini adalah jurnal yang terakreditasi oleh Sinta dan Sinta 2. Namanya itu adalah Jurnal Pendidikan Jasmani Olahraga. Yang mempunyai itu adalah UPI, Universitas Pendidikan Olahraga. Nah, caranya bagaimana, Bu? Nyarinya boleh diklik di dalam apa itu? Ini. Nah, di sini kan baru banyak judulnya. Jadi nanti bisa dicari di sini. Judul kalian tentang apa? Boleh dimasukkan di sini. Seperti itu. Cukup paham di sini? Iya, saya mari ini. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dibuka, Bu Lori. Ini. Nanti kan ditambahkan banyak sih Mas. Oke, kalau nggak ada, sekarang dikasih tahu caranya lagi sama Bu Lori. Ini juga cara bagaimana itu tadi di Sinta 2 ya. Ada pendidikan jasmaninya ada dari UPI. Bu Lori contohkan lagi. Oke, Sinta 2. Nah, Sinta 2 ternyata di sini nggak hanya ada UPI saja. Kalau yang ini fokusnya adalah kepada pendidikan jasmani, sementara di sini adalah ilmu keolahragaan. Punyanya ONY, namanya Jurnal Olahraga. Sama, kalau misalnya mau melihat apa saja jurnalnya, boleh diklik di sini, terus nah dilihat di sininya. Ini cara paling mudah untuk mencari jurnal. Satu lagi, tadi kan Bu Lori ngasih tahu ya, kalau di Sinta itu ada fakultas kalian, tetapi masih di sini, di Sinta 4. Diklik Sinta 4-nya dulu, baru kita tuliskan. Sudah. Nah, ini ada gelonggang. Juga bukan. Berarti bukan pendidikan jasmani, lebih kepada olahraga. Nah, ini kan banyak nih. Ada jurnal terapan. Ada Eki Budi Utomo. Ada UPI juga, jurnal terapan. Oh, nggak masuk. Physical education berarti ya? Hukum itu kali itu. Apa karo? Aku bisa dari situ. Mana ya universitas kita? Tidak ada jurnal, sport, Science. Sampai tadi bilang Oxford Science. Jadi yang itu di mana per hari, tapi dibuatnya dari Britain. Baru lumpuh per hari gitu. Nah, ini punya kita.
JOSAE, Journal of Sports Science and Education. Nah, ini bisa diklik. Nah, ini. Ini adalah jurnal-jurnal yang ada di JOSAE. Nah, ini cara paling aman kalau misalnya kalian mau membuat artikel, terus bisa menentukan kalau misalnya jurnal itu memang sudah terakreditasi atau tidak dengan masuk ke Sinta. Itu lebih mudah untuk kalian mencari kalau misalnya ini memang benar-benar terindeks apa enggak, seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan. Devi, waktunya udah habis, sorry deh. Oke, kalau nggak ada mungkin by practice ya, minta tolong nanti kalau misalnya sudah tahu atau apanya dibuka Sintanya dan dicoba mencari referensi yang memang dicari itu apa. Tapi yang jelas insya Allah yang masalah Sinta ini Bu Lori berharap memang benar-benar sangat berguna untuk kalian ya. Oke. Terima kasih karena waktunya Bu Lori sudah habis. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat untuk menulis skripsinya atau enggak artikelnya ya. Tetap jaga kesehatan. Diakhiri sama Bu Lori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.